Jadi sebenarnya kalau secara umum ya di dunia itu WHO sendiri belum mencabut COVID ini. Jadi tandanya sebenarnya pandemi ini masih ada. Tapi kalau penanganan kasusnya dan juga jumlah kasus di Indonesia khususnya di Nusa Tenggara Barat ini sudah ada perbaikan ke arah yang membaik. Halo Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kita berjumpa dalam acara Bincang Tribun Lombok. Dalam acara Bincang Tribun Lombok ini kita akan berbincang-bincang tentang banyak hal dari bumi Nusa Tenggara Barat yang bisa menginspirasi dan memberikan tentunya banyak pelajaran yang bisa kita petik dari para narasumber yang hadir di acara Bincang Tribun Lombok ini. Nah, hari ini kita sudah kedatangan tamu istimewa nih dari Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dr. Marisa Savitri Dilaga atau biasa disapa Dr. Sasa. Iya, selamat. Terima kasih sudah hadir di sini Bu Dokter. Iya, terima kasih juga sudah diundang. Iya. Bersama Bu Dokter nanti kita akan membahas tentang ya seputar penyakit yang lagi tren saat ini, penyakit COVID-19 ya. Nah, tapi sekarang kan pemerintah sudah melonggarkan nih kebijakan tentang penggunaan masker. Warga boleh membuka masker di ruang publik. Tetapi apakah ini menunjukkan bahwa pandemi COVID sudah berakhir saat ini atau tidak? Nah, ini juga menjadi wanti-wanti buat kita semua. Ya, pandemi COVID ternyata terbaru belum berakhir, pandemi belum berakhir. Jadi ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang harus kita waspadai ya. Benar sekali. Boleh buka masker tapi harus tetap waspada. Nah, Bu Dokter, ya, kita langsung saja tanyakan ke Bu Dokter, bagaimana sih kondisi kasus COVID di Provinsi NTB saat ini, apakah masih tinggi atau sudah melandai? Iya, jadi sebenarnya kalau secara umum ya di dunia itu WHO sendiri belum mencabut COVID ini. Jadi tandanya sebenarnya pandemi ini masih ada. Tapi kalau misalkan kita lihat dari penanganan kasusnya dan juga jumlah kasus di Indonesia khususnya di Nusa Tenggara Barat ini sudah ada perbaikan ke arah yang membaik. Karena kalau misalkan kita lihat per tanggal 22 Mei tahun 2022 jumlah kasus di NTB itu sekitar 35.956 kasus, di mana kasus yang meninggal itu ada 998 orang, itu persennya sekitar 2,77%. Sementara kalau yang masih diisolasi atau masih dirawat di rumah sakit itu ada sekitar 12 orang atau 0, di NTB itu? Di NTB. Jadi atau sekitar 0,33%. Jadi itu merupakan suatu yang ada penurunan yang signifikan. Jauh sekali ya? Iya, betul. Dibandingkan awal itu puncaknya sampai ribuan. Iya, jadi kalau untuk tahun ini puncaknya itu pada bulan Februari tahun 2022 itu jadi sehari itu kita bisa sampai ada 500 lebih kasus. Kalau misalkan kita lihat kan sudah ada penurunan nih yang lumayan signifikan. Tentunya ini menjadi tugas kita bersama lagi gitu. Jadi maka dari itu memang dari pemerintah sudah melakukan evaluasi dan ternyata evaluasi PPKM-nya juga dilihat, asesmen dari sana ternyata sekarang ini kita akan masuk babak baru. Namanya itu babak transisi dari pandemi menuju endemi. Iya, dan itulah yang diawali dari himbauan Bapak Presiden tentang pelonggaran kebijakan, yaitu salah satunya pelonggaran penggunaan masker. Apa sih maksudnya transisi dari masa pandemi menuju endemi, Bu Dokter? Apa bedanya di pandemi ini kemudian menjadi endemi, itu apa sih maksudnya? Mungkin Tribuners di rumah juga banyak belum tahu kan? Jadi kalau untuk pandemi sendiri itu adalah suatu keadaan di mana terdapat penyakit yang terjangkit pada suatu daerah atau negara atau wilayah yang menyebabkan banyak korban. Jadi pada satu waktu tertentu. Sementara kalau endemi itu adalah suatu keadaan di mana terdapat suatu penyakit di suatu daerah, tapi
penyakit itu sudah sering didapatkan atau sehingga sudah ada istilahnya itu sudah ada pengobatannya, sudah ada bagaimana cara mencegahnya dan lain-lain. Contohnya sudah bisa tertangani gitu. Iya, jadi contohnya itu kayak penyakit malaria, DBD itu sudah masuk endemi. Oh, endemi. Jadi tidak terlalu artinya penyakit virus tidak terlalu mengkhawatirkan atau bagaimana? Sebenarnya semua penyakit virus mengkhawatirkan gitu ya. Tapi bedanya kalau pandemi itu dalam satu waktu langsung banyak menelan korban, istilahnya seperti itu. Sementara kalau endemi itu istilahnya lebih terkontrol. Iya, benar. Oh gitu. Jadi kita akan menuju ke arah yang lebih baik berarti kondisinya. Iya, betul. Itu artinya setelah puncak Februari itu turunnya ini menuju endemi ini berarti apakah dia kemungkinan tidak akan naik lagi atau ada kemungkinan dia justru akan naik lagi? Nah, untuk itu sebenarnya kita masih belum bisa menyampaikan atau bilang ini bisa naik pagi atau bisa nggak bisa dijamin. Karena apa? Karena ternyata kenaikan atau fluktuasi kasus itu masih mungkin aja terjadi kalau misalkan masyarakatnya masih belum sadar. Jadi istilahnya sekarang nih udah diinfokan kita bisa ada pelonggaran kebijakan, bisa menggunakan masker di luar ruangan, tapi kita terlalu terlena atau terlalu euforianya berlebihan gitu ya. Jadi akhirnya jadi terlena dan itu bisa saja menjadi serangan balik untuk kita, kasus bisa jadi naik. Jadi artinya masih bisa ada potensi juga meskipun sudah turun, tinggal 12 orang pasien saat ini, bisa jadi meskipun sudah menuju endemi masih bisa naik lagi. Iya, masih bisa naik lagi. Kenapa itu bisa naik lagi itu karena apa biasanya? Bisa karena prokesnya tidak dijaga ketat. Prokes? Iya, jadi tetap walaupun jadi dari penyampaian Bapak Presiden kemarin, jadi memang pelonggaran penggunaan masker itu tidak wajib digunakan pada daerah yang terbuka atau pada wilayah yang terbuka. Iya, itu yang tidak wajib. Tapi menjadi wajib menggunakan masker apabila di ruang terbuka tapi masih banyak kerumunan. Iya, jadi kayak seperti di pasar, di tempat supermarket atau tempat belanja atau shopping mall itu tetap harus menggunakan Kalau di taman-taman kayak Taman Sangkareang di sini gimana itu? Kalau di Taman Sangkareang boleh, karena kan istilahnya mobilisasinya nggak terlalu padat orang jadi boleh. Tapi kalau misalkan nih di Sangkareang lagi ada konser misalnya atau ada pertunjukan apa, jadi banyak orang yang berkerumun di sana, itu otomatis harus pakai masker. Kalau di ruangan kayak kita ini ya, kalau di ruangan tertutup juga wajib. Jadi ada beberapa tempat seperti ruangan tertutup itu wajib menggunakan masker, lalu transportasi umum juga. Dan walaupun misalkan di ruang-ruangan, tapi orang tersebut termasuk golongan yang rentan. Contohnya kayak lansia, orang tua, ibu hamil, anak-anak yang belum divaksin, atau orang yang sudah punya penyakit komorbid seperti kencing manis, darah tinggi, itu tetap wajib pakai masker. Jadi tidak sebebas yang kita bayangkan ya. Jadi ketika Presiden mengumumkan bahwa masyarakat boleh membuka masker di luar ruangan itu sudah menjadi seolah kita membuka-bukaan semua masker. Jadi dimanapun di luar ruangan. Nah, itu mungkin yang dipahami masyarakat karena mungkin sudah capek 2-3 tahun pakai masker. 2 tahun ya, kurang lebih ya, tiba-tiba harus semua pakai masker. Kan bahkan juga banyak yang menjadi di media sosial malah sebagian masyarakat juga tidak pede, justru sekarang buka masker tidak pede. Malah katanya my masker is my makeup. Jadi harus pakai masker. Karena buka masker itu justru kurang pede penampilan. Ketika pakai masker justru masa lebih
percaya diri ya. Tapi sebenarnya masker sendiri tuh banyak fungsinya sih. Oh iya. Jadi selain nggak cuma hanya mencegah COVID, tapi dia juga bisa memfilter ya, istilahnya memfilter udara yang kita hirup. Karena kan sebenarnya kita nggak tahu, sebenarnya kita tuh hidup dikelilingi sama virus, bakteri dan lain-lain tuh pasti ada gitu. Tapi fungsinya masker juga salah satunya membantu, misalnya kita menghirup udara, jadi debu, kotoran itu bisa tersaring, jadi kita nggak hirup sampai ke paru-paru. Berarti masing-masing kita bawa virus gitu maksudnya Bu Dokter? Enggak, maksudnya sebenarnya di mana-mana itu tetap ada aja. Iya. Saya kira rekan-rekan di sini juga bawa virus masing-masing itu bukan virus di rumah ya. Jadi masker itu tidak hanya untuk kesehatan berarti? Iya, tidak hanya, maksudnya istilahnya pastinya untuk kesehatan. Tidak hanya untuk COVID ya? Iya, tidak hanya untuk COVID ya. Betul. Jadi bisa berfungsi untuk penyakit yang lain juga? Iya. Tapi katanya kalau pakai masker terus juga nggak bagus itu, gimana? Jadi kalau untuk penggunaan masker memang sebaiknya diganti setiap 4 jam sekali. 4 jam sekali? Iya, jadi misalkan jangan misalnya ini sudah dipakai, apalagi kan masker ada yang macam-macam ya bentuknya. Ada yang seperti yang kita pakai ini itu yang harus langsung cuma bisa 1 kali pakai. Iya. Tapi kalau misalkan ada yang masih suka pakai yang 2 lapis, jadi istilahnya ada masker kain sama masker yang seperti ini itu juga bisa. Kalau masker kain kan bisa dicuci lagi. Tapi harapannya sih penggunaan masker tiap 4 jam sekali itu dibuang. Siap. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh tentang masker ya Bu Dokter, kita kembali lagi ke pertanyaan pertama tadi itu. Kita pengen tahu kondisi kita di NTB tadi tinggal 12 orang pasien COVID di NTB, kemudian di mana saja mereka, kemudian di mana dirawat dan rumah sakit, apakah semua fasilitas kesehatan rumah sakit maupun puskesmas sekarang masih menangani COVID atau sudah pada libur, sudah lega gitu? Jadi, gimana kondisinya teman-teman di dinas kesehatan? Jadi kalau untuk COVID-nya sendiri itu sebenarnya semua fasilitas kesehatan masih menerima pasien COVID. Tapi memang kan karena kasusnya sudah mulai menurun dan juga sebenarnya karena adanya vaksin kita sempat percepatan vaksin kemarin dan itu juga sangat membantu sekali sih. Jadi istilahnya banyak pasien atau kasus COVID yang ditemukan, tetapi ternyata hanya cukup isolasi mandiri. Cukup isolasi mandiri. Jadi istilahnya yang sampai tingkat keparahannya tinggi, yang sampai harus dirawat di rumah sakit itu yang semakin berkurang. Kenapa? Kalau awal-awal itu kan ketika ada satu kasus COVID itu orang bisa dijemput oleh tentara, polisi, terus tugas kesehatan pakai hazmat yang pakai lengkap. Kenapa sekarang lebih agak longgar itu penanganannya, yang ketika pasien yang ada terdeteksi COVID ya nggak seheboh dulu, itu gimana itu? Kenapa bisa terjadi? Sebenarnya kan kalau terjadi pandemi baru pertama kali pasti semuanya panik ya, kita tidak memungkiri hal itu, pasti semua panik dan belum ada penelitian, terus habis itu kan karena dia masih virus yang sangat baru, jadi istilahnya pencegahannya itu harus lebih ekstra. Nah sementara sekarang sudah banyak penelitian dan terus dilakukan ya, penelitian terus dilakukan, terus habis itu kita sudah mengetahui ternyata virus ini bisa dikurangi dengan atau pencegahannya bagaimana dan segala macam, dan sudah ditemukan juga bagaimana cara pengobatannya dan bagaimana sifat virusnya. Jadinya itu yang membuat baik itu pihak kesehatan ataupun pemerintah jadi sudah tahu bagaimana cara untuk menanganinya. Tapi tentunya evaluasi mulai dari tracingnya, terus tesnya dan treatmentnya akan terus dilakukan. Seperti itu. Jadi fasilitas kesehatan rumah sakit masih sekarang ya? Masih. Jadi tidak dilepas gitu saja? Iya, tidak dilepas gitu. Kalau dulu saya kira teman-teman Dikes sekarang yang Mbak Bu Dokter Sasa dulu kan juga menangani pasien COVID ya, maksudnya bertugas untuk penanganan COVID di NTB ya. Dengan kondisi sekarang merasa gimana? Lebih gembira atau lebih lega atau bagaimana itu? Sebenarnya sih pastinya lebih lega karena tidak semencekam dulu gitu ya.
tapi tetap kita harus waspada karena kembali lagi gitu. Kalau misalkan istilahnya sekarang kita sudah mau masuk masa transisi nih, masa perubahan dari pandemi menjadi endemi. Tapi tentunya kalau misalkan kita terlena, bisa aja malah kasusnya jadi tambah naik kan. Jadi sebenarnya ini sama-sama PR buat kita semua sih untuk mempertahankan, bahkan bisa lebih baik lagi. Kalau yang Bu Dokter sendiri dulu seperti apa? Boleh diceritakan nggak pengalamannya ketika penanganan COVID di NTB? Turun ke lapangan, kreditnya seperti apa dulu? Iya. Ada pengalaman yang dilupakan, nggak bisa diusir sama warga gitu? Pernah nggak seperti itu? Jadi kalau dulu tuh saya ingat banget, jadi misalkan sebelum pas masih awal-awal COVID terjadi itu, saya tugas di puskesmas waktu itu sampai kita kayak harus beli dikasih hazmat, pakai hazmat, terus setiap pasien yang datang kita udah harus screening dulu nih, ini pasiennya ada batuk atau enggak, jadi kita harus bisa bedakan, terus pisahkan ruangannya, jadi seakan-akan semuanya itu benar-benar istilahnya steril. Iya, steril gitu, kayak steril. pasukan pengamanan presiden. Iya, jadi harus benar-benar ini, ya? benar-benar ketat kita. Terus habis itu belum lagi kita harus swab antigen, swab PCR gitu kan. Jadi banyaklah ceritanya, tapi itu menjadi pembelajaran juga sih pasti. Pakai hazmat berjam-jam itu gimana itu? Apakah bisa enak atau enggak sih itu? Untuk merasa aman? Tentunya yang dari biasanya bisa nyaman kemana-mana ya, periksa aja, nggak perlu mikir harus pakai APD segala macam, terus tiba-tiba pasti pakai APD gitu. Pasti perasaannya di awal-awal sulit gitu ya, tapi karena demi ini juga, demi keselamatan diri dan juga orang lain kan, kita sama-sama menjaga, jadi ya dijalankan Saya saja. waktu masih ingat waktu awal-awal COVID masuk di NTB sekitar bulan Maret tahun 2020 kalau saya. Iya, Maret 2020 betul. Ya, pertengahan kalau nggak salah diumumkan, itu juga kita semua panik. Iya. Tidak hanya warga, petugas kesehatan kayaknya panik juga ya. Lebih panik sebenarnya, karena garda terdepan gitu ya. Jadi banyak juga yang terjangkit COVID justru waktu itu. Waktu itu banyak juga, ya. Banyak juga teman-teman nakes. Kena juga atau enggak? Kena juga. Berarti kita ini sama-sama alumni. Alumni ya. Tapi Alumni sebenarnya COVID. dengan terkena COVID, terus habis itu kita sudah dapat vaksin juga, vaksin lengkap, apalagi itu sebenarnya bisa menambah imunitas. Makanya mungkin bisa dibilang kalau yang saya tangkap dari perkataan Bapak Menkes, jadi sempat dikatakan waktu press conference-nya kemarin, bahwa ternyata imunitas kita itu sebenarnya ada dua, istilahnya yang sudah memang dikasih oleh Tuhan, sama yang kita dapatkan dari luar, itu yang vaksin COVID yang 3 dosis itu. Jadi kalau kan kemarin tuh sempat ada, jadi kalau di luar negeri sekarang di Jepang, bukan Jepang, di Kanada kalau nggak salah itu ada varian baru lagi, Omikronnya itu ada varian baru lagi. Tapi ternyata setelah dites untuk di Indonesia dan di India itu dia tidak terlalu signifikan gejalanya. Kayaknya kekuatan COVID mulai melemah ini. Atau gimana itu? Nah itu kemungkinan disebabkan karena banyak yang sudah divaksin terkena COVID lagi. Maksudnya dia sudah divaksin, seseorang ini sudah divaksin terus terkena COVID, itu malah menambah imunitasnya, jadi super immunity. Iya, jadi itu juga jadi salah satu hal yang membuat jadi tingkat isolasi di rumah sakit menjadi menurun juga mungkin karena itu. Kekebalan komunal tubuh sudah bagus. Sudah ya. Saya ingat waktu itu salah satu statement dokter di direktur rumah sakit di Kota Mataram di NTB ini, bahwa nanti ke depan COVID-nya akan jadi kayak virus influenza, kayak biasa gitu tidaknya. Gimana itu Bu? Sebenarnya itu ke arahnya memang ke arah sana. Jadi seperti kayak kita tahu demam berdarah atau malaria, kan awal datang itu juga membuat panik, terus habis itu membuat panik gitulah ya. Tapi semakin kesini
kan sudah tahu bagaimana cara untuk penanganannya, terus pencegahannya bagaimana. Jadi seperti itu. Jadi harapannya sih nanti COVID juga akan seperti itu. Oh gitu. Jadi memang akan berujung ke sana. Tetap berbahaya tapi juga bisa ditangani. Iya, betul. Jadi sehingga tidak terlalu panik kayak dulu. Iya, betul. Ya, sekarang juga sepertinya sudah terbiasa ya dengan COVID, standarnya sudah mulai biasa. Jadi istilahnya SOP-nya sudah ada gitu ya. Jadi kalau misalkan ada pasien COVID, oh yang kita harus lakukan ini. Terus yang tidak boleh lakukan ini. Pengobatannya seperti ini. Bu Dokter, ini kan pemerintah presiden kan sudah mengeluarkan kebijakan bahwa kita boleh buka masker nih di luar ruangan seperti ada kriteria-kriterianya. Nah, dari segi kajian kesehatan itu tidak mengkhawatirkan akan terjadi lonjakan lagi atau bagaimana? Ini kan berpotensi nanti penularan virus itu. Dari saya pengen dengar pertimbangan dari segi medis sebenarnya seperti apa, Bu Dokter? Iya. Jadi kalau untuk di pelonggaran penggunaan masker, jadi istilahnya itu kan sekarang masyarakat sudah tidak diwajibkan menggunakan masker di ruangan terbuka. Nah, itu disebabkan karena memang selain sudah kasusnya sudah mulai menurun, terus kita sudah mulai mau masuk ke masa transisi tadi. Sebenarnya kalau di ruangan terbuka, istilahnya kan dia penyebarannya itu lewat droplet ya, istilahnya. Jadi sebenarnya kalau droplet itu percikan air liur ya. Iya, jadi biasanya kalau iya benar. Jadi benar percikan air liur. Jadi misalkan kalau yang dari bicara bersama orang, terus kegiatan seperti itu yang bisa menularkan kan. Nah, tapi kalau di ruang terbuka harapannya memang virus itu kan istilahnya nggak hanya berdiam di satu tempat gitu. Sementara kalau di ruang tertutup kan jalan-jalan. Iya, kan kalau di ruang tertutup kan dia diam di sini aja gitu. Sementara kalau di ruang terbuka otomatis kemungkinan untuk terkenanya lebih sedikit. Lebih sedikit ya, karena luas banget. Bu Dokter, ini sebagai masyarakat tadi selain jadi rame di media sosial buka karena nggak pede, tapi sebenarnya sebagai masyarakat yang kami temui oleh teman-teman jurnalis Tribun, justru mereka belum berani buka masker, belum percaya diri justru untuk buka masker karena alasan kesehatan juga. Nah, itu bagaimana sebenarnya masyarakat tips mungkin membuka masker di ruang publik yang dibolehkan tentunya tanpa terkena ini. Kita buka masker tapi tetap aman, itu maksudnya Bu Dokter. Gimana sih, ada tipsnya nggak dari dokter untuk hal itu? Iya, jadi kalau untuk tipsnya sendiri tetap kita harus menjaga prokes. Prokesnya itu yang 5M. Ya, jadi istilahnya walaupun menggunakan maskernya sudah dilonggarkan untuk di ruangan terbuka, tapi kita diharapkan tetap menjaga jarak, tetap menjauhi kerumunan, terus tetap menjaga mobilisasi. Selain itu juga diharapkan untuk tetap mencuci tangan. Gitu. Tapi pada praktiknya agak susah itu, Bu Dokter. Masyarakat kalau udah buka masker di luar ruangan, ya udah karena merasa sudah ini kayaknya sudah nggak jadi sesuatu yang menakutkan. Bahkan merasa sudah keluarga ya, jadi kita tinggal serumah nih, gitu. Jadi sering ketemu nih, gitu kan. Jadi artinya memang kewaspadaan itu harusnya seperti apa? Maksudnya was-was atau harus bagaimana? Maksudnya kewaspadaan itu kita juga mau jaga jarak. Sekarang mungkin takut dianggap terlalu protektif gitu. Nah, ada kan masyarakatnya memang sikap protektif, tapi juga ketika bergaul sama sehari-hari bisa jadi canggung karena menjaga prokes tadi itu. Gimana gitu? Jadi sebenarnya sih kembali lagi kesadaran diri masing-masing aja. Jadi kesadaran diri masyarakat bagaimana caranya dia untuk melindungi dirinya sendiri dan juga orang lain. Jadi contohnya kayak gini deh, misalkan kita lagi keluar ruangan di ruangan terbuka gitu, terus kita ngerasa kok lagi nggak enak badan ya, kok lagi batuk pilek, ya dengan sendirinya kita akan menggunakan masker gitu untuk melindungi diri kita dan juga diri orang lain gitu. Tapi kalau misalkan kita ngerasa badan saya enak, pengen coba deh jogging bentar keluar, misalnya ke Taman Sangkarean kayak gitu kan.
itu boleh tanpa masker tapi tetap menjaga jarak. Terus nanti kalau misalkan bertemu orang atau berkerumun pakai lagi maskernya. Jadi sebenarnya semua itu kembali lagi ke kesadaran diri masing-masing. Kalau sekedar misal lagi keluar nih di luar ruangan terus mau bertemu sama orang jarak dekat, berarti masker nggak dibawa nih, pakai tangan aja cukup Pak Dokter atau bagaimana? Belum agak jarak jauh ya. Lebih baik jaga jarak, tapi maksudnya jangan yang kayak jauh-jauh gitu tuh jangan juga gitu kan. Maksudnya ya sebenarnya sih kembali lagi ke kitanya sih, kesadaran diri kita. Oh, saya nggak bawa masker, mungkin berarti setelah saya bertemu orang saya harus cuci tangan. Oh, mungkin supaya aman saya vaksin gitu sampai dosis 3 nih, saya sudah vaksin dosis 3. Ternyata teman saya juga sudah sadar bahwa oh kita semua harus divaksin, berarti kita sama-sama melindungi diri kita dan juga orang lain kayak gitu. Nah, kalau fasilitas publik kayak yang biasa prokes itu kayak tempat cuci tangan, kemudian pengukur suhu tubuh itu kan biasanya ketika pandemi kemarin itu di hampir semua tempat hotel itu diadakan. Sekarang ketika pemerintah bolehkan buka masker, apakah itu juga dilepas atau harus ada atau boleh tidak diadakan itu fasilitas seperti tempat cuci tangan dan sebagainya? Jadi kalau untuk cuci tangan sebenarnya harusnya tetap selalu ada ya. Karena selain hanya untuk mencegah dari COVID, cuci tangan itu juga penting. Jadi bisa mencegah diare. Karena kan kita nggak tahu ya makanan terus apakah makanannya bersih atau enggak. Jadi paling enggak perantaranya ini bersih juga nih gitu. Kan dulu ada gerakan germas ya. Iya benar sekali, betul. Dan gerakan germas tuh akan terus ada gitu dan terus berjalan gitu. Artinya fasilitas kayak tempat cuci tangan di hotel maupun di fasilitas publik harus tetap ada. Harus tetap ada. Karena presiden nggak hanya perintahkan buka masker, bukan suruh cabut keran airnya ya. Iya. Bukan menghilangkan hand sanitizer di ruang publik. Iya, tetap. Masih tetap perlu berarti masih masa tetap endemi. Benar. Sekarang kan memang tidak hanya virus COVID ini. Iya. Ada juga banyak varian nama-nama virus baru yang keren-keren. Namanya ada virus Hendra lah, ada apa lah. Jadi itu artinya sekarang kita belajar dari COVID, ini masih ada virus-virus baru yang kita dengar baca di beritanya, baik yang dirilis oleh WHO maupun kasus-kasus yang terjadi di beberapa negara gitu. Nah ini gimana Bu Dokter menyikapi situasi banyaknya virus yang namanya bahkan keren-keren impor semua asing. Ya. Jadi memang seiring perkembangan zaman, terus juga perkembangan ilmu pengetahuan, dan perubahan pola hidup manusia juga yang pastinya mempengaruhi terbentuknya virus-virus yang baru seperti itu. Tapi ya kembali lagi belajar dari COVID kemarin bahwa kita harus selalu siap dan kita harus selalu menjaga kesehatan diri kita sendiri. Jadi kita mengusahakan semaksimal mungkin untuk terus menjaga prokes kita, terus mulai awas gitu dengan kalau misalkan ada berita baru atau ada info-info baru itu harus selalu update gitu supaya kita tidak panik-panik sendiri karena apalagi zaman sekarang, zaman sosmed sering mendapat hoax kayak gitu ya. Jadi kayak seakan-akan semua mencekam, itu juga menakutkan salah satu gitu. Virus hoax. Iya, virus hoax ya. Iya, jadi itulah penting-pentingnya kita untuk mencari sumber informasi yang tepat sih. Kalau memang benar-benar tidak tahu, mungkin bisa tanya langsung ke dokter dan lain-lain. Dan aplikasi Peduli Lindungi itu nanti ke depannya diharapkan bisa menjadi kayak aplikasi yang menjadi tempat kita untuk tahu tentang kesehatan kita gitu. Jadi diharapkan sih untuk seluruh masyarakat untuk tetap mendownload, terus kalau bisa check in juga kalau misalkan lagi ada di tempat-tempat lain supaya memudahkan untuk tracing. Jadi juga. Akses informasi yang tepat itu juga penting karena betul. hoax itu nggak mempan pakai masker kayaknya. Ya hanya melihat dari jari gitu. Dari jari ya, nularnya dari jari ya. Iya. Nah kalau yang virus
virus ini kenapa sih akhir-akhir ini banyak virus? Kalau Bu Dokter spesialis penyakit Sebelum tidak spesialis. Bukan. Maksudnya spesialis yang khusus penyakit yang menular ya. Tapi boleh dijelaskan nggak ini sebenarnya virus ini, fenomena virus ini kan banyak ini makin menular dari manusia ke manusia ini. Ini kondisinya apa? Karena faktor manusia atau faktor apa sehingga buat perkembangan virus saat ini banyak, atau memang betul teori konspirasi rekayasa itu yang kita dengar ini kan fakta atau realita itu kan kita nggak mitos atau apa itu kan kita tahu, perlu dijelaskan Bu. Iya, jadi kalau untuk virus sendiri seperti yang tadi sudah saya sampaikan gitu. Jadi memang kan kita hidup itu pasti ada perubahan pola hidup, terus juga istilahnya rantai makanan aja gitu ya. Mungkin ada yang tempat dulunya jadi sebagai tempat habitatnya hewan, tapi kemudian dialihfungsikan dan sebagainya. Itu kan juga termasuk perubahan-perubahan yang membuat munculnya beberapa genetik baru, virus-virus baru seperti itu. Jadi, nah, tapi kan kembali lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan, terus kecanggihan alat-alat yang semakin canggih gitu ya. Jadi deteksinya tuh lebih mudah gitu. Bisa jadi mungkin ada sudah ada virusnya, tapi karena belum ada gejalanya, terus belum pernah didapatkan, jadi kita belum tahu, tapi tiba-tiba muncul. Jadi bukan konspirasi atau rekayasa seperti yang kita ya, kalau berbicara saintifik sih bukan. Bukan. Iya. Ya. Jadi harus informasi itu sangat penting ya, karena banyak sekali hoax ketika ada bencana non alam seperti COVID kemarin itu, banyak sekali informasi yang bikin justru kita virusnya belum datang kita udah drop duluan. Iya, betul. Kepanikan. Itu bagi imunitas kan juga berpengaruh kan. Iya. Kira-kira gimana Bu Dokter ini setelah kita biasa dengan prokes di masa pandemi, kemudian supaya tetap sehat ini, maksudnya supaya tetap fit di masa menuju endemi ini gimana? Ya pola hidupnya apakah tetap saja kita pakai prokes yang sudah, maksudnya apa gimana cara supaya lebih hidup ya kembali lebih rileks ya, tidak terlalu tegang dengan prokes ya. Masyarakat maunya ya mau hidup normal biasa. Ini kira-kira gimana cara supaya hidup tetap sehat tapi juga dengan pola yang lebih rileks dan santai Bu Dokter? Iya, jadi tetap kalau untuk kita berbicara tentang hidup sehat, pastinya kita harus mulai dari diri kita sendiri ya. Jadi makanannya harus teratur dan bergizi. Selain itu kalau bisa juga tidur yang cukup. Habis itu berapa jam tidur yang cukup itu Bu Dokter? 7 sampai 8 jam. Iya. Jadi Bu Dokter berapa jam tidurnya? Hanya 2-3 jam yang sudah begadang. Jangan sering begadang gitu juga. Kalau bisa kurangi rokok juga, terus tetap mengelola stres. Seperti itu. Selain itu juga jadinya dan kalau misalkan dan rajin olahraga. Olahraga. Jadi kalau olahraga minimal sehari itu 15 sampai 30 menit. 15 sampai 30 menit. Iya, minimal. Olahraga futsal kah atau? Enggak, yang ringan-ringan aja nggak apa-apa. Yang penting ada tubuh bergerak. Bergerak. Iya. Jadi harapannya kalau misalkan kita sudah menciptakan diri kita sendiri yang sehat, terus ditambah lagi dengan kita prokes, itu bisa menambah imunitas kita. Imunitas tubuh ya. Tubuh, betul. Jadi kalau kebiasaan apa yang sering membuat drop atau cepat virus masuk ke tubuh kita Bu Dokter? Ya, jadi dari tubuh sendiri, misalkan kita suka telat makan. Telat makan telat makan. Terus juga misalnya stres juga sangat berpengaruh. Biasanya saat stres imunitas jadi turun. Jadi untuk itu kita kalau bisa terus makan makanan yang bergizi, terus bisa mengelola stres, sama minum vitamin juga. Seperti itu. Jadi jangan sampai telat makan, termasuk tim Tribun di sini yang suka begadang ya. Kurang-kurangin begadangnya. Iya. Nah, satu lagi Bu Dokter, kira-kira ini kan kita sudah mengalami
pandemi COVID ini dari akhir 2019 sampai sekarang ini masa akhir ya, mudah-mudahan betul-betul berakhir ya endemi. Apa hikmah kira-kira ya kita ambil pelajaran dari adanya virus COVID-19 ini, yang dari pelajaran bagi kita maupun dari segi saintifik lah, apa yang menurut Bu Dokter yang perlu dicatat oleh Tribuners di rumah? Iya, jadi untuk hikmahnya gitu ya. Jadi hikmah dari COVID ini sebenarnya membuat kita sadar bahwa pentingnya kesehatan. Jadi istilahnya mungkin saat kemarin kita agak terlena ya, sebelum ada COVID kita istilahnya kayak tidak terlalu peduli gitu akan kesehatan diri kita. Tapi setelah adanya COVID ini orang-orang jadi aware, jadi sadar, oh ternyata kesehatan itu sangat penting ya. Ternyata kalau ada virus yang bahkan dulu tuh sampai mematikan kan, virus COVID ini sampai merenggut banyak jiwa gitu ya, korban jiwa. Jadi pentingnya kesehatan, terus menjaga diri, habis itu jadi cuci tangan yang awalnya mungkin tidak terlalu memikirkan hal itu ya. Mungkin istilahnya bisa dibilang kesehatan tuh nomor sekian gitu. Saya tapi ingat waktu itu program Germas digencarkan terus, tapi tidak sadar-sadar. Iya betul. COVID ini membuat sadar semua. Sadar semua. Jadi setelah COVID langsung semuanya jadi aware gitu terhadap kesehatannya. Jadi seperti itu. Tetap pasti ada hikmah di balik. Iya di balik itu. Ya tetap waspada dan sekarang mulai terbiasa cuci tangan dan sebagainya. Betul. Oke, Tribuners mungkin ada yang bertanya dari ini kita live dari Facebook, mungkin ada pertanyaan. Ada pertanyaan nih, Bu Dokter, bagaimana cara mencegah hepatitis akut yang saat ini sedang yang saat ini sedang marak lagi. Hepatitis akut juga kan? Iya. Ini salah satu, bukan yang virus Hendra ya. Gimana Bu Dokter itu cara mencegahnya? Jadi kalau untuk hepatitis sendiri mungkin ya nggak keluar konteks ya. Jadi hepatitis sendiri itu sebenarnya sudah ada, penyakitnya itu sudah ada, tapi untuk varian yang ini memang baru ditemukan. Jadi sekarang itu sedang dalam proses istilahnya, terus ada penelitian terkait dengan hal ini. Tapi tetap karena ini virus, jadi pencegahannya itu dengan prokes juga. Jadi tetap dengan mencuci tangan, apalagi kan dia penularannya kemungkinan besar itu bisa jadi dari makanan kan, dan biasanya itu pada anak-anak terkenanya ini. Yang untuk kasus yang sekarang ya, itu yang maraknya di anak-anak terjangkitnya gitu. Jadi tetap harus menjaga prokes. Jadi istilahnya mencuci tangan, terus jangan sampai anak-anak itu misalkan setelah memegang sesuatu barang atau apa harus tetap cuci tangan gitu. Tetap cuci tangan. Iya. Kak, hepatitis akut ini penyebabnya pola makan atau memang pola hidup yang nggak bersih? Jadi virus dia. Virus, tapi penyebarannya dari fekal oral. Tapi saya juga istilahnya yang untuk varian yang ini itu masih belum diketahui sebenarnya munculnya bagaimana, dan kan kalau nggak salah anak usia 2 tahun tuh biasanya mau gigit barang gitu. Iya, nah yang seperti itu jadi itu juga termasuk salah satu yang harus diwaspadai. Gimana jaga prokes ke anak-anak itu Mbak? Itu agak susah. Iya, kan? Memang agak susah. Agak susah kan? Iya, tapi orang tuanya yang istilahnya orang tua dan orang di sekitarnya yang harus lebih berhati-hati lagi. Ada pertanyaan lagi nih Bu Dokter dari siapa ini? Ya dari Indah ya. Selain itu apakah benar sekarang sudah memasuki masa transisi dari pandemi ke endemi? Tadi udah dijawab Bu Dokter ya. Dan kira-kira pola hidup sehat di masa-masa yang sakit ini mungkin bisa ditegaskan lagi Bu Dokter soal pola hidup sehat ini tadi itu.
Tadi sudah diulang-ulang juga sih sama Bu Dokter bagaimana pola hidup sehat tadi itu. Seperti apa Bu Dokter? Jadi mungkin untuk penegasan aja. Oke, jadi untuk pola hidup sehat yang pastinya harus tetap makan makanan yang bergizi. Habis itu bisa tidur secara cukup, terus ada aktivitas fisik, berolahraga ya, terus mengurangi rokok dan ataupun menghirup udara asap rokok itu juga harus dikurangi, serta juga mengelola stres yang paling penting. Tuh, camkan para perokok di rumah. Ini kayaknya banyak perokok di sini, Dokter. Jadi merokok juga bahaya, bisa iya virus. karena kalau dengan merokok bisa menurunkan imunitas sebenarnya. Oh gitu, imunitas. Iya, imunnya. Kalau yang dari asapnya itu virus enggak. Kalau dari asapnya itu bukan virus, tapi kan dia di dalam asapnya itu ada zat-zat yang kalau dihirup sama orang lain itu yang bisa mengganggu paru-paru juga. Tapi apakah benar itu ngerokok bisa bunuh virus COVID dulu katanya, betul nggak itu? Enggak, belum sampai saat ini belum ada penelitian yang membuktikan. Jadi belum tentu rokok bukan obat COVID ya. Ya, ini para perokok di rumah pasti senang kalau rokok itu jadi obat COVID katanya. Ya, sepertinya tidak ada habis-habisnya Bu Dokter kita bicara tentang kesehatan ini, karena ya menyangkut pola hidup kita semua. Jadi dan merubah kebiasaan itu tidak mudah. Iya, betul. Merubah kebiasaan, menjaga untuk pola hidup sehat sederhana, pakai masker, cuci tangan aja kita harus datangkan virus COVID dulu baru kita sadar bahwa cuci tangan itu penting gitu. Benar. Jadi terima kasih Bu Dokter sudah hadir di acara Bincang Tribun Lombok di tempat kami ini. Semoga apa yang kita obrolkan, bincang-bincang hari ini bisa memberi edukasi kepada masyarakat, sedikit pelajaran bagi kita semua, termasuk kami-kami di sini juga kan setiap hari. Terima kasih banyak. Ya, Tribuners, pandemi COVID belum berakhir. Kita harus tetap waspada, tetapi jangan paranoid ya. Iya, betul. Tapi jangan paranoid dan kita tetap positif sehingga di masa transisi pandemi ini kita juga bisa tetap produktif, kesehatan dan ekonomi jalan, insya Allah semua akan berjalan dengan baik dan lancar sehingga semua tidak lagi terpuruk, karena pandemi COVID juga membuat ekonomi juga terpuruk ya. Betul. Kita berharap sekarang waktunya kita bisa bangkit bersama dan kehidupan benar-benar kembali normal seperti sedia kala. Terima kasih. Sekian, tetap update terus informasi Anda di channel tribunlombok.com. Mata lokal menjangkau Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.